saudari terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai dan sukacita. Permenungan kita yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah COVID-19 menguatkan kita semua. Sejenak saya akan menyampaikan update kasus COVID-19 sesuai dengan data dari media yang beredar di tengah-tengah kita. Jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mendekati angka 1 juta. Kematian akibat COVID ini tercatat sudah sebanyak 47.273 jiwa. Adapun pasien yang berhasil sembuh di seluruh dunia ialah 194.405 orang. Khusus di Indonesia, kasus COVID-19 menjadi 1.790 pasien. Yang sembuh 112 orang. Dan yang meninggal sampai dengan sekarang 170 orang. Nah, kalau kita telusuri sejenak ke belakang, lagi menurut media Tempo.co, pemerintah Cina katanya melacak wabah ini pertama-tama ditemukan pada tanggal 17 November 2019 di kota Wuhan. Dan kasus ini semakin merebak pada bulan Desember, dikatakan dalam Kompas.com 20 Maret 2020. Peristiwa merebaknya COVID-19 cepat menyebar dan menjadi buah bibir sampai saat ini. Hal ini membuat situasi semakin tegang karena orang membicarakan di mana-mana. Ada lockdown di mana-mana. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang disampaikan. Dan 3 hal umumnya yang disampaikan ke permukaan apa itu? Yang meninggal, yang terinfeksi, dan yang sembuh. Para saudara terkasih, dunia sekarang bergerak bersama. Itu benar, kita akui bersama. Saya percaya yang mempersatukan gerak ini ialah kemanusiaan, bahwa kita adalah saudara. Saya yakin Cina atau Wuhan, kota pertama yang ketahuan terinfeksi virus corona, kuat, teguh, karena tidak merasa sendirian. Tuhan sendiri berkata, "You never walk alone." Atau iman kita, Immanuel, aku senantiasa bersama. Apa refleksi dari peristiwa ini ataupun bencana COVID-19, saudara-saudari terkasih? Yang pertama, kita harus menanamkan dalam diri bahwa ini adalah masalah bersama. Kita satu dalam rasa, sependeritaan dan sepenanggungan. Maka kita pun harus bekerja sama. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 26 dikatakan, karena jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu orang dihormati, semua orang turut bersukacita. Dalam konteks Paus Fransiskus memberikan berkat Urbi et Orbi, berkat untuk kota dan dunia, khusus dari tangga Basilika Santo Petrus Jumat 27 April yang lewat. Ia mengatakan demikian, bagaimana virus corona telah menyatukan kita dalam kemanusiaan kita sebagai saudara dan saudari tanpa terkecuali di mana dia, di seluruh dunia. Kita telah menyadari bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh, kita semua bingung,
Tapi pada saat yang sama, kata Paus Fransiskus, kita harus menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Kedua, yang menjadi permenungan kita, saudara-saudari, kita berdoa agar para ahli yang sedang mencari vaksin, tenaga medis yang mengorbankan hidupnya dalam melayani pasien, dan juga pemerintah yang sedang berjuang meringankan beban rakyatnya, diberikan Tuhan kekuatan dan semangat. Mereka tetap bekerja sama. Semoga mereka jangan pernah patah semangat, kendati pun banyak orang yang nyinyir, yang mengkritik. Ingatlah saudara-saudara terkasih, Yesus pun mengalami persekusi, mengalami penderitaan, bukan karena perbuatan yang tidak benar yang dia lakukan, tapi karena perbuatan yang baik dan menegakkan kebenaran. Permenungan yang ketiga, saudara-saudari, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bersabda, "Datanglah kepadaku kalian yang memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Saya hadirkan saudara-saudari kesaksian seorang dokter muda yang ateis di Italia. Ia bertugas di Lombardia, Milan, Italia Utara. Kasus COVID-19 telah menyadarkan dia dari yang tidak percaya dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Dari awalnya yang tidak membutuhkan Tuhan, akhirnya mencari Tuhan. Dia menyampaikan begini, "Sampai 2 minggu yang lalu, saya dan rekan saya adalah ateis. Itu normal karena kami adalah dokter dan kami belajar bahwa kecanggihan teknologi dan sains tidak dikaitkan dengan campur tangan dan kehadiran dari Allah. Dari dulu saya selalu menertawakan orang tua saya yang rajin pergi ke gereja. Akan tetapi 9 hari yang lalu, seorang imam berusia 75 tahun mendatangi kami. Dia adalah pria yang ramah dan rendah hati. Pastor tua ini memiliki masalah pernapasan yang serius. Namun, dia selalu hadir di sini membawa Alkitab di tangannya, membacakannya kepada orang-orang yang sedang sekarat, dan memegang mereka dengan tangannya. Pastor tua ini sungguh mengesankan dan memberikan kekaguman kepada kami," kata dokter ateis ini. Dia menambahkan, "Sekarang kami harus mengakui bahwa kami sebagai manusia telah mencapai titik batas. Kami tidak bisa berbuat lebih banyak. Sebab semakin banyak orang yang meninggal dunia setiap hari. Kami benar-benar kelelahan. Kami memiliki 2 rekan kerja yang telah meninggal dan yang lainnya telah terinfeksi. Kini kami menyadari bahwa langkah yang dapat kami lakukan saat ini adalah kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Dan kami mulai meminta bantuan Tuhan. Kami berbicara satu sama lain dan kami tidak percaya bahwa kami yang setiap hari adalah ateis, yang cuek, yang ganas, kini harus mencari Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk membantu kami agar dapat merawat orang-orang sakit dengan baik. Saya ingin mengambil nafas terakhir saya untuk membantu orang lain. Dokter yang ateis ini berseru kepada Tuhan dan ia sungguh merasa dikuatkan dalam meneruskan tugas pelayanannya. Permenungan kita juga, saudara-saudari, bahwa bencana virus corona ini menguatkan kita semua. Kita mencari Tuhan, kita berseru dalam iman dan doa, baik sendiri maupun
Ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Minggu kedua, gaji masih mengalir, mungkin masih ada dari usaha-usaha lain. Maka dia bernyanyi begini, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, mengalir di waktu malam, mengalir di waktu siang. Minggu ketiga, gaji berkurang, tabungan berkurang. Maka lagunya katanya demikian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Minggu keempat, gaji menipis. Lagunya apa? Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Naik sedikit. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Minggu kelima, jangankan gaji, tapi utang merembes di mana-mana. Lagunya demikian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Supaya apa? Supaya hutangnya diputihkan. Saudara-saudari terkasih, mari kita saling menguatkan, sebab virus corona adalah masalah kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.